Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini kita insyaallah akan masuk ke hadis yang ke-17. Sudah mau hampir setengah perjalanan ya. Nah, terkait dengan pembahasan kajian hadis di pertemuan sebelumnya, sebelum kita lanjutkan ya, tentang hadis la taghdab, jangan marah. Apakah ada kiranya yang mau diskusikan? Ada ya? Baik, begitu lanjutkan saja. Hadis ke-17. Saya ambil tagline-nya, berbuat ihsan. Ihsan ya. Ini periwayat hadisnya dan teks hadisnya dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan, perbuatan baik ya, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Sudah bahasnya, ada yang dihalalkan ditumpahkan darahnya di pertemuan hadis-hadis sebelumnya. Wa idza zabahtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsinuz zabhah, maka berbuat baiklah atau sembelihlah dengan cara yang paling terbaik ya. Wal yuhidda ahadukum, dan hendaklah kita ya menajamkan pisaunya, alat sembelihnya. Wal yurih zabihatahu, dan membuat nyaman hewan yang akan dilakukan sembelih tersebut. Ini hadis riwayat Muslim ya, nomor 1955. Saya mencari periwayat hadis ini, tidak ketemu dengan redaksi biografi hidupnya, maka kita langsung masuk kepada penjelasan hadis ini. Secara singkat, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kepada kita untuk ya berbuat baik itu pada diri sendiri. Apa contoh berbuat baik pada diri sendiri? Ya, kita menyempurnakan amalan. Kita tidak menzolimi diri sendiri ya. Nah, juga pada setiap makhluk kita akan dapatkan di sini ahkam, hukum bagaimana menyiksa hewan. Bagaimana, apakah ketika kita membiarkan hewan hidup di rumah kita itu mendapatkan pahala. Ya, nanti ada hadisnya. Kemudian begitu juga dengan berbuat baik kepada hewan yang akan kita lakukan zabihah, sembelihan terhadapnya. Ini dijelaskan oleh Arba'in An-Nawawi. Maknanya secara global, Imam ini salah satu rujukan syarah hadis ya. Beliau Ibnu Daqiq Al-Id ya, beliau mengatakan, "Wa hadzal hadis min ahaditsi al-jami'ah liqawaid katsirah." Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang mengumpulkan banyak sekali kaidah. Banyak sekali hal-hal yang di dalamnya itu mencakup hal yang sangat luar biasa. Dan kita temukan dalam hadis-hadis Arba'in Nawawiyah ini, yaitu hadis-hadis yang di sana ya, menurut para ulama itu adalah hadis-hadis yang memiliki jawami'ul kalim. Sudah saya jelaskan beberapa kali. Yaitu hadis yang singkat tapi memiliki makna yang luas, makna yang banyak. Nah, apa saja itu? Pertama hendaknya menjalankan sesuatu dengan cara yang terbaik.
Jangan sampai kita merugi. Salatlah yang terbaik. Puasalah dengan puasa yang terbaik, ya. Kemudian begitu juga, baik itu juga maknanya begitu luas. Atau bisa dikatakan dengan itqan, ya. Itu kegiatan yang terencana, terstruktur, ya, terorganisir, sistematis, profesional, yang semuanya memiliki makna dan batasannya sendiri-sendiri. Nah, jadi ihsan di sini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Nah, ahsanu amala, sebaik-baiknya perbuatan. Nah, ahsan di sini adalah yaitu ibadah yang kita lakukan dengan cara yang maksimal seperti ini. Dia terukur, terstruktur, terencana, ya. Jadi mulai kita nanti pulang ke rumah itu ibadahnya terencana sudah. Mau ngapain setelah pulang kajian ini? Nah, nak begadang ke misalnya, atau nak qiyamul lail. Kalau mau qiyamul lail berarti harus tidur sejak dini, atau mau baca Quran. Nah, itu pun terencana. Itulah ihsan itu. Berbuat ihsan terhadap ibadah-ibadah kita sendiri. Nah, sedangkan melakukan sesuatu dengan cara terbaik itu perintah syariat, bagian dari syiar. Baik secara tersurat mantuq, ya, atau tersirat secara mafhum, ya. Maka kita sering mendapatkan istilah mafhum mukhalafah. Pemahaman yang berbanding terbalik dengan apa yang tertulis di dalam hadis atau Al-Qur'an. Oleh karena itu di dalamnya terdapat ibadah yang sangat serius bagi yang menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan. Nah, ihsan, adil, nah ini berarti kalau ada wa itu dia setara, Adil itu adalah wad'u syai' ila makanihi, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adil. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu." Jadi Allah itu cinta, suka kalau kita berbuat dengan sesuatu, maka kita berbuat secara itqan. Ya. Itqan itu artinya apa? Menyempurnakannya. Ini kalau sudah ikut pengajian seperti ini, kita harus sadar ini. Apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, itu ada hadisnya. Kalau kita kerja apapun bidang kita harus maksimal, harus proporsional juga. Ya. Nah, maka seseorang yang dia bekerja dengan ihsan, dia sudah tidak akan peduli lagi istilahnya, ya, mengambil hati atasan atau tidak nyaman dengan teman sepekerja. Lah beda lah. Ya, naluri itulah beda gitu. Karena kita nalurinya adalah untuk ibadah. Tapi harus proporsional dan profesional. Serta serta itqan tadi, sempurna. Nah, itu ihsan. Jadi ihsan ini bukan hanya kita masukkan ke dalam bab ibadah saja. Yang bukan ibadah pun kita harus berbuat itqan dan ihsan di dalamnya. Nah, kalau nolong orang jangan setengah-setengah, itu tidak ihsan. Ya. Nolong orang orang misalnya kehabisan bensin misalnya di tengah jalan. Saya pernah dulu itu suatu hari, ya, di Jakarta itu motor kehabisan bensin tengah jalan. Itu orang yang lain lalu lalang aja. Lalu lalang. Tidak peduli kan, kita dorong kan, itu ramai ya, padat ya. Orang dorong aja, biar diam aja. Tiba-tiba ada bapak ngampiri. "Pak, kenapa Pak? Bocor?" "Enggak," saya bilang, "bannya itu bagus." "Bis bensin ya?" "Iya." "Oh iya Pak, bis bensin Pak." Rupanya bapak ini berbuat ihsannya, dia menyediakan di jok motornya itu sebuah botol yang khusus dia gunakan untuk nolong orang. Luar biasa.
Ini Pak, sini Pak, ini ada kode bensin di botol ini, khusus. Ya. Dosa Pak, dekat rumah aku bilang, sini dekat, udah dekat. Enggak apa-apa Pak, biar Pak. Ini untuk saya nolong. Untuk nolong orang lah. Diberi Pak saya bensin. Suatu hari saya terkenang dengan ini, ya, balik dari kebun. Pas lihat di jalan itu ada orang yang motornya nuntun juga. Pak, ngapa Pak? Bis bensin Pak, motornya untuk pos 1 pula. Boros kan? Di tengah kebun mati ya. Waduh, katakan. Teringat aku, Masya Allah dulu aku pernah tolong orang. Sini Pak, sini Pak. Kebetulan di motor itu juga udah siap, apa namanya, selang. Nah, enggak apa-apa, biarlah enggak apa-apa katanya. Enggak Pak, dulu aku terkenang bisa orang nolong aku ini. Mungkin ya, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hati saya untuk menolong Anda. Ihsan. Ya. Nah, jadi kita berbuat ihsan kepada orang itu maksimal seperti orang tadi, enggak setengah-setengah. Ya. Nah, kalau ada duit belikan bensin. Sekalian ya. Nah, ihsan sempurna. Ya, baik, itqan itu artinya sempurna ya. Nah, kemudian makna yang kedua secara global yaitu melakukan perbuatan dengan cara terbaik. Itu ditekankan dalam juga perkara dan situasi yang sangat emosional seperti peperangan. Biasanya kalau manusia itu berperang, dia yang penting kan hasil, yang penting kan menang. Dan luar biasanya agama Islam, sudah pernah kita tampilkan videonya bahwa orang Islam itu berperang pun dengan cara yang baik. Orang Islam itu dalam hal istilahnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya pun ada dengan cara yang terbaik, yaitu dengan tidak mencincangnya, tidak memutilasinya, ya kan? Nah, bunuh dengan cara yang paling cepat. Berbeda dengan orang yang di luar agama Islam. Ya. Nah, kalau dalam perperangan itu ngelihatnya dia orang Islam atau orang kafir, nah itu dari jasadnya. Nah, kalau orang kafir ya habis-habisan dia, ya, sampai dipotong telinganya, dibelah perutnya, nah, kemudian dipotong hidungnya dari seorang sahabat itu, ya. Nah, tapi kalau orang Islam, nah, dia membunuh orang kafir, nah itu sempurna mayatnya. Setelah bunuh sudah ihsan. Nah, ya, terhormat, termudah, tercepat agar musuh tidak lama merasakan sakit, tidak menyiksa, mencincang dan semisalnya. Ini ihsan dalam berperang. Begitu juga Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, beliau ya menjelaskan bi anna takhtaru ashalat turuqi wa khaffuha wa as'uha zahuqa, yaitu membunuh itu dengan cara yang paling mudah, paling ringan dan paling cepat mematikan. Dulu pernah saya ditanya tahun 2000 berapa, 2008 2009 ya, tentang masalah seperti ini. Saya nggak bisa menjawabnya. Pak, bagaimana Pak kalau membunuh hewan? Orang ini adalah pekerjanya tukang pecel lele. Kan itu ikan keli itu lama baru mati. Ikan lama baru mati kan? Gimana cara bunuh kata? Kuang ke dipukul kepala sampai dia perak. Nah, ini dia. Ternyata lele itu ya, kalau Bapak Ibu lihat cara mematikannya ada cara cepat rupanya. Silahkan lihat di YouTube sendiri. Cara menyembelih lele yang paling cepat ada rupanya. Nah, ini maksud ihsan ini. Ya. Walaupun hewan yang dia lama matinya, nah, dia harus kita lakukan ihsan dengan mempercepat kematiannya. Apalagi misalnya ada ikan ikan yang lama mati, ikan jejeli ya, lah putus kepalanya masih gerak-gerak. Nah, gimana itu? Cari urat saraf ya, di mana dia bisa agar cepat mati. Nah itu. Jadi yang paling ringan, yang paling cepat. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah dalam At-Taisir, beliau mengatakan kama qala Al-Qurtubi anna alla ya yaqsuda ya at-ta'zib lakin tara'a al-maliyah fil qital in amkan, yaitu dengan cara tidak bermaksud ya, menyiksa, tetapi untuk mempertimbangkan cara ideal
yang paling cepat dalam membunuh sebisa mungkin. Ini kaidahnya. Jadi kalau kita mau membunuh hewan yang memang dia halal dibunuh, halal dikonsumsi, halal dimakan, maka kita lakukanlah pembunuhan dengan cara yang paling cepat. Makna global ketiga, yaitu melakukan perbuatan dengan cara terbaik juga dilakukan kepada hewan, baik ketika mereka masih hidup dalam pemeliharaan dan lingkungan kita, atau ketika mereka hendak akan disembelih untuk keperluan hidup kita. Kuntu inda Ibni Umar famarru bifityatin au binafarin nasahu dajajah yarmunaha. Ibnu Umar dia melewati ada seseorang pemuda yang dia ngelemparin ayam. Ya. Falamma ra'a Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar melihatnya, tafarraqu anha. Nah, mereka beseporan. Tafarraq. Beseporan. Ya, bahasa kitanya. Ibnu Umar berkata, man fa'ala hadza, siapa yang gawenya ngelempar ayam? Nih. Ada rajin ngeliat asuk mungkin Asuk dak lagi diam-diam lagi baring-baring, kelepok, aing. Nah, mau ndak ganggu, jangan ganggu. Nah, nih Ibnu Umar melihat ada ayam lagi mau makan, digodain. Digodain. Dilempar dibelasakan sapu. Karena suatu hari ayam itu pernah meninggalkan jejak di rumah kita. Karena ayam kalau masuk rumah ndak abdol dia. Kalau ndak meninggalkan jejak. Tunggulah kau esok. Sengaja diberi beras. Kelepak di plaza. Jadi diberi beras untuk di plaza. Baik, apa kata Ibnu Umar? La'ana man fa'ala hadza. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza. Rasulullah melaknat orang yang melakukan ini. Adik-adik di rumah jangan rajin lempar asuk. Asuk nyaman-nyaman ini. Namun diganggu baru lakukan pembelaan diri Jangan suruh gigit. Asuk itu pun anjing itu tidak akan nganggu kita kalau tidak diganggu kan? Karena dinendakan. Jika sekali ngelempar asuk, esok lihat ditindakan dia. Tunggulah kau. Nah, kita juga ayam sama. Apalagi angsa, soang. Nah, itu terdaskan tuh. Yang masa kecilnya pernah diterdaskan angsa bahagia berarti. Merasakan bagaimana dikejar-kejar oleh hewan yang tidak buas sebenarnya, tapi menakutkan. Nah, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam mamassala bil hayawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mencincang, membuat cacat hewan. Ini yang masih hidup ketika masih hidup. Kalau yang udah mati mau bikin daging sapi cincang terserah, udah mati. Nah, apa kata Ibnu Hajar bahwa wal la'nu min dalaili at-tahrim. Laknat itu merupakan di antara petunjuk keharaman. Seperti Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menato dan ditato. Nah, itu al-la'nat, al-la'an berarti itu menunjukkan dalil kata Ibnu Hajar sebagai bentuk keharaman. Keharaman. Ibnu Abbas juga mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittakhidu syai'an fihi ruhu gharada. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran, kecuali memang untuk dikonsumsi. Misalnya boleh beri senapang baru Benjamin atau senapang gas. Di rumah banyak anjing. Sengaja untuk ngetes makul gini senapang. Atau baru beli panahan sunnah Nabi nih. Mentang-mentang sunnah mana asu, mana ayam nih. Itu Nah, jadi itu kaidahnya bahwa kita dilarang oleh Nabi untuk menjadikan hewan yang sedang hidup, hewan yang hidup untuk jadikan sasaran tembak. Kecuali nanti hewan-hewan yang memang mungkin dalam hal ini dia diperintahkan untuk dibunuh. Diperintahkan untuk dibunuh. Nanti ada.
apa saja hewannya. Bukan hanya menyiksa hewan, memelihara hewan namun tidak memberikannya makan dengan baik hingga membuatnya kurus juga hal yang dilarang oleh syariat. Yang di rumah melihara kucing banyak misalnya, udah tahu udah rajin beri makan, tapi nak banyak kucing di rumah, asyik kucing Yang melihara ikan di rumah, akuarium, lah seminggu dia beri makan, ikan ngap, nunggu tuan beri makan. Dan juga yang melihara yang lain-lain sama. Nah itu bagian dari berbuat ihsan. Nah Rasulullah SAW suatu hari melewati unta yang Rasulullah SAW biba'ir, dengan unta yang perutnya telah bertemu, sangat kurus, Rasulullah bersabda, ittaqullah, takutlah kalian, fi hadhil bahaim, dengan hewan-hewan ternak ini, hewan-hewan yang tidak bisa bicara ini, tunggangilah dengan baik dan juga begitu juga berikan makan dengan baik. Jadi kalau punya hewan yang kita gunakan hewan tersebut jasanya, baik yang melihara sapi, melihara kambing misalnya, melihara ayam misalnya, maka berilah mereka makan dengan baik. Melihara kucing, melihara ikan tadi, dan melihara hewan-hewan yang lain. Ada mungkin melihara tikus di rumah? Dari datang sendiri Nah itu beri makan dengan baik. Kalau tikus tidak beri makannya, datang sendiri dia. Dari Abdullah bin Ja'far meriwayatkan dalam refleksi hadis yang panjang bahwa suatu saat Nabi SAW memasuki sebuah kebun milik salah satu seorang sahabat Ansor. Tiba-tiba beliau melihat seekor unta. Ketika beliau melihatnya, maka beliau mendatanginya dan mengelus bagian pusat sampai punuknya serta kedua tulang belakang telinganya. Kemudian unta itu tenang kembali. Beliau berkata, siapa pemilik unta ini? Ini milik siapa? Kemudian datanglah seorang pemuda Ansor. Lalu Rasulullah bersabda, dia mengatakan, ini milik saya. Apakah kamu tidak takut kepada Allah mengenai binatang ini yang telah Allah berikan kepadamu? Dia memberitahu kepadaku bahwa engkau telah membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, tuh. Begitu juga dengan memberikan cap tanda, cap tanda kepada hewan yang menyakiti, yang menyakiti. Kalau tidak menyakiti, memang ada sebuah redaksi lain. Rasulullah pernah memberikan cap tanda, di telinga sebuah hewan, untuk membedakan ini apa hewan kurban atau hewan sedekah dan lain sebagainya. Nah, ceplak dengan bersih panas misalnya sampai dia merasakan kesakitan itu, Rasulullah SAW melarang. Keledai yang di wajahnya diberikan cap tanda, maka beliau bersabda, Allah melaknat orang yang membuat cap padanya. Nah, yang dimaksud dengan membunuh dan menyembelih dengan cara yang baik dilihat dari sisi dan keadaan tentunya. Bentuk berbuat baik ketika membunuh, misalnya ketika melaksanakan eksekusi hukum qisas, juga harus ihsan, dan tidak ditemukan eksekusi mati yang paling manusiawi dibandingkan dengan agama Islam. Coba orang misalnya di negara lain, di Korea misalnya, ditembak misalnya, kalau kena langsung kena jantung, kena kepala, kena mata itu betapa sakitnya dia, merasakan sakit lama, nimbak misalnya, nimbak jantung, nimbak ke ini jantung, tidak kena, meleset sedikit, betapa sakitnya dia ngerasakan lama sampai dia meninggal dunia. Atau diracun, disuntik racun, betapa lama dia merasakan sakitnya ketika sampai racunnya itu sampai ke jantung. Atau kursi listrik, eksekusi kursi listrik, waduh sakitnya. Dan Islamlah yang manusiawi dalam mengkisos, yaitu dengan cara dipenggal sebentar, ceks. Makanya yang kita tayangkan kemarin tuh Algojo itu, dia tidak sembarang-barangan, langsung cek, putus langsung, sebentar dia merasakan sakitnya. Nah, coba nah, jadi agama kita yang paling baik, paling ihsan dalam membunuh pun sekali,
Sekali membunuh. Agama kita yang punya ihsan. Oke? Nah, yang dimaksud dengan menyenangkan hewan yang akan disembelih ada beberapa bentuk yang dicontohkan oleh Imam Nawawi. Pertama, menajamkan pisau. Menajamkan pisau. Hingga hewan cepat tuh disembelih. Jangan pakai pisau tumpul ya. Pisau karat pula. Tumpul karat. Dan tidak, kata Imam Nawawi, jangan dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Lihat nih pisau, srek depan sapi ya. Sambil dia, kau tahu ke ini dan nyembelih kau ini. Itu bukan adab Nah, tidak boleh juga menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Ini adab. Ihsan kepada hewan sembelihan. Nah, tutuplah nanti kalau pelaksanaan kurbannya dipisahkan. Jangan sampai dia menderita ngelihat kawannya disembelih, dieksekusi. Dia lah merasakan juga itu. Makanya dia merasa tidak tenang kan? Nah, pisahkan tempatnya misalnya. Ini bagian dari ihsan karena kita bahas di sini ya. Sekaligus. Nah, nanti kalau ketika masuk waktu kurban, nah ini salah satunya. Kemudian tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihan. Lewat, nah itu orang nyembelih situ. Bro, nanti kamu giliran waktunya. Lihat tuh kawan-kawan kau lah dulu. Nah, jangan ngasin dengan hewannya. Nah, ini adab Nah. Menyenangkan wa yurihu zabihatahu. Salah satu yang dimaksudkan Imam Nawawi disebutkan dalam hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamati seorang yang meletakkan kakinya di atas pipi sisi kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya. Kakinya bisa situlah dia ngasah. Kata Rasul, "Atridu antamitaha mautatan halla hadatta." Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian? Hendaknya pisaumu diasah terlebih dahulu sebelum engkau membaringkannya. Nah, ada juleha sini, yang jadi juleha, juru sembelih halal. Ikut ada pelatihannya kan tuh? Itu ada pelatihannya. Juru sembelih halal. Kalau di masjid kami itu ada yang sudah bersertifikasi. Juru sembelih yang sudah bersertifikasi. Nah, parangnya aja itu dipakai cuma setahun sekali khusus. Ini parang kita yang isa-isa nebang-nebang batang pelawan, batang seru untuk nyembelih. Enggak tajam lagi. Nah, jadi ada pelatihannya. Nah, faedah hadis ini pertama Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya dan menetapkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Begitu juga dengan memberikan jalan bagi orang yang sesat, juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Nah, jadi sebenarnya kita menunjukkan jalan untuk orang lain itu ihsan dalam agama kita kan? Nah, saya itu beberapa kali sering di Jakarta itu kalau nanya sama orang sering dia kali. Pak nanya tempat di mana Pak? Sana katanya. Tanya pula, ini bukan di sini katanya. Astagfirullah, dia kali orang. Untuk buat gampang saja ya. Cuman kita menunjukkan jalan ke orang lain, tempatnya di sana, lah berbuat baik dalam agama kita. Ihsan. Nah, kita lagi ngakal juga. Enggak tahu gimana watak orang-orang seperti itu Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu dan di dalam membunuh atau menyembelih dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan syariat. Nah, karena hadis ini dia masuk dalam kategori zabihah, maka kita akan sedikit membahas tentang masalah fiqhul kurban, fiqhul udhiyah sebenarnya, bukan fiqhul kurban. Wajib berbuat ihsan pada segala sesuatu yang bentuknya macam-macam. Seperti dalam hal amalan wajib, ihsan itu menyempurnakannya, menyempurnakan salat, iqamus shalah, menyempurnakannya dari awal kita ke rumah, dari rumah berangkat sampai masjid, sampai selesai keluar masjid, kita ihsan. Itu hadisnya panjang tentang masalah fadilah, keutamaan kita ketika di rumah sudah wudu berjalan
Likulli khutwatin hasanah, setiap langkah kaki kebaikan. Likulli khutwatin, dan langkah yang lain dia menghapus dosa. Sampai masuk masjid itu, masuk salat, ya. Madama fi salatin, kata Nabi, man tazara shalah. Bayangkan. Dan kita dalam kondisi pahala salat, selagi kita masuk ke masjid, kita nunggu orang salat. Nah, jadi ada suatu masjid itu pernah berselisih dikarenakan si kok nujinya nak nyuruh cepat-cepat komat, jangan nunggu orang lagi ya, kelamaan, salah dia lambat lama. Nah, maka saya jelaskan keutamaan nunggu orang itu sama seperti kita lagi sholat juga. Nah itu ya, nah, kita berzikir malam yuhaddis fi ma nafsahu, selama dia tidak berhadas, itu ihsan. Sampai keluar lagi, nah itu ihsan dalam ibadah. Nah kemudian meninggalkan yang haram itu harus ihsan, sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan tanpa menggerutu atau mengeluh pada takdir. Ihsan. Kemudian berbuat baik dalam muamalah dengan manusia lainnya. Berbuat baik ketika membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh. Nanti apa saja yang saya dapatkan. Nah, tidak boleh membunuh binatang untuk kesia-siaan. Nah, Nabi bersabda, yang tadi ini teks hadisnya. Man faqatala usfuran, ya, abathan ila Allah yaumal qiyamah, yaqulu ya rabbi fulanan qatalani abasan wa lam yaqtulni manfaatan. Orang yang membunuh usfur ini juga terkategori dengan yang lain-lainnya, bukan hanya usfur. Usfur kan istilahnya, anggaplah usfur itu burung gereja. Burung gereja. Burung mu'alafnya. Burung gereja rajin di masjid. Mu'alafnya. Burung kerucik misalnya. Anggaplah burung kerucik. Untuk apa? Untuk ngelatih skill aja. Skill meletik. Misalnya. Abasan udah disembelih, enggak dimakan, enggak diapa. Untuk dibuang aja. Dengan sia-sia kan? Maka dari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah dan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, si fulan telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya. Datang dia di hari kiamat. Ya. Ketik ya, anak-anak main ketik ya. Siksa ketik ya. Dilepas si kok sebelah lo sinking. Besok sebelah pula. Akhirnya ketik loyo. Ini teringat anak aku di rumah harinya main ketik. Sekarang enggak lagi. Dia main ketik lagi dia. Nah, loyo habisin dia mati, ya abasan. Ya. Dalam hadis sahabat Ibnu Abbas, la tattakhidhu syai'an fihi ruhu gharada. Janganlah jadikan makhluk menyawa sebagai sasaran lemparan. Tadi sudah kita bahaskan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'al hadza. Masih ingat enggak dengan Ibnu Umar yang tidak menegur anaknya sampai anaknya meninggal dunia? Masih ingat? Di situ, katanya itu. Ini gara-gara Ibnu Umar, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat orang yang membunuh hewan dengan sia-sia. Anak yang meletik burung. Nah, ini bagaimana kalau hewan-hewan seperti ini? Ini. Hewan, ada binatang pengganggu di rumah kita kan sering nih. Ada semut. Ada apa misalnya? Ada semut sih yang banyak Semut yang banyak. Ini kita ambil pendapat Syekh bin Baz bahwa serangga-serangga yang apabila menimbulkan gangguan maka boleh dibunuh, namun tidak boleh dilakukan dengan menggunakan api atau dibakar. Kuang. Kita kan sering itu semut kak dibakar sebatang-batang, pakai pelepah kelapa dulu orang zaman dulu di botok batang rambutan. Ada semut kak langsung pelepah kelapa digolong-golong, masak. Nyaman sih bau masak. Bau masaknya. Boleh dibunuh dengan berbagai alat pembasmi lainnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya ini fawasik, hewan-hewan ini namanya fawasik, hewan pengganggu. Khamsun fawasiku,
yuqtalna fil hilli yang halal dibunuh, 5 fawasik hewan pengganggu yang halal dibunuh, ya, wal harami, ya, hayyatu wal ghurabi al abqa wal qar wal faratu wal kalbu al usfuru wal hudayya. Ini dia 5. Secara umum 5 ini yang dilarang dalam teks hadis Nabi. Tapi kata Syekh bin Baz, kalau memang hewan itu pengganggu, walaupun di luar dari 5 hewan ini, nah maka dia terkategori pewasik. Karena kecuali bapak ibu bisa bahasa binatang. Nabi Sulaiman ada semut di rumah, kayak bahasa semut, pindah mut. Nah, kayak Nabi Sulaiman, la yahtimanna Sulaimana wa junudihi wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman ingin lewat dengan tentaranya, ada segerombolan semut berkata, Nabi Sulaiman dengar, ya kan, wahai semut-semut, masuklah ila masakinikum, ke dalam sarang-sarang kalian, la yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu, nanti akan lewat Nabi Sulaiman dan tentaranya, dan dia tidak tahu ada semut. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tertawa, min qauliha, atas apa yang dikatakan oleh semut. Nah, kalau bapak sudah bisa bahasa semut, bahasa cicak, bahasa kalajengking, bahasa ular, nah silakan user. Kalau bisa. Kalau king cobra masuk rumah gini, kayak bahasa king cobra, itu udah diputok. Ada kalajengking ini ya, dibiarkan, ya. Nah, tapi kita nggak bisa kan? Nah, maka kalau ada semut di rumah ganggu, ada gula, ada semut kan, apalagi kita yang suka gula, suka ngopi di rumah, rajin bercecer, semut banyak, tidak akan mungkin dipindahkan. Kalau masih bisa disapu misalnya, sapu dikeluarkan, silakan tanpa membunuh, itu lebih baik. Kalau sudah tidak bisa lagi, gunakanlah baygon, bukan iklan, hit, langsung, tapi jangan dibakar. Itu aja, Baik. Nah, ini dalam Majmu' Fatawa wal Maqalat Mutanawwi'ah. Nah, ini juga hewan yang dihalalkan dibunuh salah satunya. Mungkin yang banyak nanya, cicak kok enggak dibunuh? Nah, ini dia, saya keluarkan hadisnya. Dalam bahasa hadis ini wazak namanya. Nah, tapi bukan untuk main-main, memang dibunuh untuk ambil pahala nih. Ini membunuh hewan yang berpahala nih, salah satunya. Kayak tadi hewan-hewannya yang 5 tadi, ular, gagak, tikus, serigala, raja wali, raja wali tidak ada sekarang. Mungkin elang, samakan dengan elang, udayyan, raja wali nggak ada lagi. Karena dia juga membunuh ayam kita. Nah, baik. Hadis tentang cicak. Nah, ini kan masih masuk dalam kategori ihsan terhadap hewan. Hadis pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazaghi wa sammahu puwaisiqan, dan bahkan Rasulullah langsung menamakan dia puwaisik, tadi hewan pengganggu. Cicak itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Kalau perintah Nabi itu berarti berpahala, sunnah, balak cicak, kan lari cicak. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, Nah, ini orang banyak bunuhnya bulan Ramadan saja. Kalau dulu masih ada kursi yang ada tali-tali itu, dulu zaman kita dulu, dipotong, pakai karet, telepek, cicak. Kalau sekarang enggak pakai itu lagi anak-anak, lah pakai senapang pistol angin. Itu apa namanya itu? Airsoft gun. Airsoft gun. Nah, tapi di sini nanti ada perbedaan pendefinisian wazak ini. Wazak ini ada yang mengartikannya dia cicak, ada juga yang mengartikannya tokek. Dan ulama, ahli hadis, ahli bahasa, dia menyebutkan antara cicak dan tokek itu masih saudara. Semangat aku bunuh tokek di kebun, langsung pecah kepala. Sebenarnya berpahala, berpahala.
Nah, jadi cicak, tokek itu masih saudara lah. Sama seperti sapi dan kerbau, saudara. Ya. Nah, kemudian juga hadis Abu Hurairah, "Man qatala wazaghah fi awwali darbatin falahu falahu kaza wa kaza." Barang siapa yang dia membunuh cicak dalam sekali pukulan, maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Sekali mukul, letang, pukul. Makanya saya kalau bulu tokek di kebun tuh kan, soalnya dia kotorannya itu gede-gede, jadi lantai kotor. Sedapat mungkin sekali tumbak langsung pecah kepalanya, meninggal. Sampai baca bismillah, bismillah. Nah, jangan disambung dengan Ar-Rahmanir-Rahim ya. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillah ya, bismillah. Nah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man qatalaha fid darbati tsaniyah, kalau dia membunuhnya dengan pukulan yang kedua kalinya, ya, falahu kaza wa kaza, pahalanya segini kata Rasulullah. Wa kadzalika hasanatun liduni alwali wa in qatalaha fid darbati tsalisah falahu kaza wa kaza, hasanatun liduni tsalis. Bunuh yang kedua itu beda pahalanya dengan yang pertama. Ketiga beda pahalanya dengan yang kedua. Nah, itu. Nah, mulai hari ini ya berburulah cicak di rumahnya masing-masing ya. Jangan berburu cicak di rumah tetangga. Silahkan kalau menjadi pahala. Begitu juga ya hadis yang selanjutnya dari aku mendatangi Aisyah dan melihat di rumah beliau ada tombak yang menancap. Ia berkata, "Wahai Aisyah, apa yang telah Anda lakukan?" Aisyah menjawab, "Kami membunuh wazaq." Wazaq. Sesungguhnya Nabi menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim diceburkan ke dalam api, semua hewan melata berupaya mematikan apinya kecuali wazaq. Wazaq itu justru meniupkan api, maka Rasulullah memerintahkan untuk membunuh wazaq. Jadi di samping itu juga wazaq ini dia sebagai media sihir. Media sihir. Jadi ya, kalau ada orang yang nyantet ke rumah bisa jadi medianya dengan cicak. Karena ada pernah sebuah kejadian itu peruqyah, di rumahnya diruqyah, itu semua cicak jatuh. Ternyata cicak ini jadi media sihir. Nah ini hukum membakar hewan tadi. Ketika Rasulullah SAW berjalan melintasi sarang Samud yang telah dibakar, beliau bersabda, "Annahu la yanbaghi an yu'adziba bin nar." Dan tidak seharusnya seseorang mengazab, membunuh dengan api kecuali orang yang zat yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang membakar manusia dan jin nanti di neraka dengan api. Nah, jadi silahkan ya. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memberikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Ya, dalam hadis ini disebutkan contoh ihsan, yaitu dalam hal menyembelih. Kita akan nanti bahas fiqhul udhiyah. Ya, bagaimana cara kita berbuat baik kita menyembelih? Caranya dengan mengikuti tuntunan syariat dalam menyembelih. Nanti seputar masalah kurban nanti. Nah, secara bahasa, ya, karena kebanyakan hukum menyembelih ini di kurban. Nah, pas nanti insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya. Baik. Sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.